Hey guys, sepertinya penonton Sofi Nafi Talks suka ya dibuatkan duologi seperti episode Baby Romeo dan Misha Siregar kemarin. Nah, sekarang ada lagi nih, Mona Ratuliu yang akan diikuti nanti oleh suaminya Indra Brasko. Selamat menyaksikan. Hai, bertemu lagi dengan saya Sofi Navita, tentunya di Sofi Nafi Talks You Are Loved. Hari ini sampai harus bawa botol minum guys, karena di Bali lagi panas banget. Tapi ya memang Bali begitu ya hari-harinya ya. Saya punya tamu yang spesial sekali hari ini. Beliau adalah sahabat lama saya juga, Indra. Sebentar, gue gak mau ngomong Indra Brasko. Ardianto. Ardianto. Atas gitu. Kayak pemain ini bulu tangkis ya. Babi nggak tahu kan nama aslinya? Tahu. Ya ini Ardianto, Indra Ardianto ini. Yes. Yang adalah aku kenal pertama kali waktu kita syuting bareng Lupus Milenia. Aku syuting bareng istrinya nih, bareng Mona Ratuliu. Bapak ini saking cintanya pada pacarnya waktu itu masih SMA. Iya, SMA, benar. Iya dong, lu udah om-om tapi. Enggak, opa-opa. Lebih tepatnya enggak sih? Ya om-om lah. Iya, padahal mas. kita udah pernah ketemu waktu kita sama-sama casting e-music channel ya. Itu suatu sejarah buat gue sih sebenarnya. Iya. Ya kan? Waktu itu bareng sama Baim, sama siapa lagi? Macam-macam sama Baim, terus siapa lagi ya? Banyak loh itu. Wah, banyak. Nah, waktu itu gue sok-sokan aja gitu. Sok pede aja, padahal di situ kan was-was ya, orangnya ngomong bahasa Inggris semuanya. Gua kagak tahu gitu ya sama dia waktu itu kita di apa Java Jazz ya. Ya enggak dong. Java Jazz. Iya, yang di yang di Blok M itu loh, yang sama Mira. Iya. Apa sih di situ gitu kan. Apa namanya itu? Iya, tempatnya si Jazz Jazz gitu ya. James. Iya benar, James waktu itu. Tahun berapa tuh ya? Aduh, tahun berapa ya, Sob? 98 atau 99 ya? Gua udah sama Mona, iya. Lu udah 98. Iya. Dan lu inget gak, lu itu adalah orang yang pertama kali gua curhatin pada saat itu gua masuk nominasi jadi gua casting sebuah kuis. Iya. Gua casting sebuah kuis, terus tiba-tiba gua masuk nominasi kandidat presenter. Oh, oke. Iya. Lu calon mau dapat kerjaan itu gitu kan. Terus lu bilang, gua karena gue dapet gitu. Karena temen curhat gua waktu itu kan lu pada saat di syuting ini yang menugi apa tuh? Mambo. Mambo, bener, Mambo. Iya. Mambo. Ngadep atas. Gini ya? Ya. Oke, Mambo Oke. waktu itu sama Nugi. Gua selalu curhat sama lu gitu ya masalah kerjaan gitu kan, dan lu kan waktu itu udah banyak yang presenter juga kan, jadi gue juga banyak juga nih belajar sama Sofi ini bicara ngobrolin kalau presenteran, padahal gue nggak ada bakat-bakatnya presenter tahu, gue sok-sokan gitu dapat kuis waktu itu gue bangga, Sof, gue dapet nih masuk nominasi saingan gue ya, Hilbram Dunar, Uli Herdinansa. Berat terus semua tuh. Ada siapa lagi, pokoknya ada 4 presenter cowok yang top. Padahal gue cuma sebagai ganjelan doang, gue tahu orang gue belepotan ngomong di situ. Tapi gue bangga, waktu itu Sofi yang gue kontak, gue bangga lah bisa. Gue sampai pernah ngomong, wah ternyata lulusan itu e-channel ya. E-music channel itu ada manfaatnya ya Sof, gue bilang kayak gitu. Waktu itu e-music itu bareng sama Mas Naratama. Yang terus sekarang udah ada di Amerika. Bener. Di VOA guys. Yoi. Jadi history kita we go a long way back. Selain yang masalah casting itu juga akhirnya tambah erat karena setiap kali aku syuting Lupus Milenia pasti ada Indra di sana yang mengantarkan Mona sebagai asisten, sebagai supir, sebagai bodyguard gitu ya pasnya. Iya, tapi sementara waktu itu nih kita yang lain nih, gue, Irgi, kata Irgi, lo aja kali Sob gitu. Irgi, teman-teman yang lain lah, semuanya tuh sempet gini. Ini siapa sih Indra? Mereka bilang kok si Mona masih mau, SMA gitu. mau ya? Lu kan umurnya beda 8 tahun. 8 tahun. Berarti Mona waktu itu katakanlah 17 ya, 17. Lu udah 25. Iya. Dia nggak takut sama lo ya? Oh, karena gue masih muda waktu itu. Menurut siapa tuh? Menurut gue sih gitu. Memang nggak objektif, tapi cukup yakin yang penting gitu.
Yang penting itu yakinnya sebenarnya. Gue merasa masih muda, gue merasa masih seumuran. Jadi ya nggak apa-apa. Gue tuh sebenarnya sama Mona pada waktu pacaran sama Mona, gue sebagai orang lebih tua tapi memanfaatkan yang lebih muda nggak. Lebih tepatnya gue menyelamatkan gitu, karena gue tahu di sekelilingnya Mona itu penuh dengan mara bahaya gitu ya. Jadi gue lebih ya sekarang lu mengambil peran itu ya? Gue langsung tikung gitu loh. Kayak model-model Irgi gitu kan, tahu sendiri kan ya. Gak dengar kan orangnya ya? Gak dengar ya? Dia belum gue undang. Nanti dia boleh klarifikasi pada saat gue undang. Jadi gitu. Kayak model Irgi mau bisa lu percaya kan? Benar. Gue sampai ada pengakuan, lu tahu kan yang pengakuannya si K? Yang mana tuh? K itu sutradara kita sutradara, dulu di K Mangungsong ya. Jadi dia K itu sampai, iya Lundra, gue tuh merasa berdosa lu sama lu katanya. Kenapa? Iya nih, gara-gara anak-anak tuh gue terpengaruh. Jadi gue pernah suatu saat lu waktu datang. Oh, lu dibilang nasi boxnya habis? Benar, nasi box habis. Karena gue tujuan nganterin Mona ke lokasi syuting salah satunya itu cari makan. Lumayan kan, zaman itu karena Indra waktu itu kan, lu kan Indra lagi, Bras lu kan waktu itu dari Malang kan, lo merantau dong ke Jakarta Raya ini. Tahun 95 gue ke Malang. Ke mana? Ke Jakarta. Lu ke Jakarta waktu itu dalam rangka apa? Minggat. Oh, lu minggat nih? Lu berantem sama? Bokap. Ini padahal bokap lu ustadz yang baik hati, sangat melayani. Bener. Jamaahnya nggak ada, gitu. jadi sebenarnya bokap itu kan ya konvensional lah pemikirannya. Lu kalau umpamanya pingin sukses ya sekolah bisnis gitu. Sekolah perekonomian lah istilahnya. Tapi kan gua enggak lah gitu kan. Gua pengen sekolah IKJ waktu itu. Oh, lu pengen seni? Pengen, gua dari dulu gua pengen sekolah di IKJ. Udah itu. Di IKJ mau ambil apa waktu itu? Ya apa aja, penyutradaraan kayak gitu-gitu. Gua pengen. Gua senang dari dulu itu gua suka. Cuman ya itu bokap ya satu, karena waktu itu bokap punya usaha yang which is ya udahlah lu aja deh yang nerusin umpamanya, karena anak cowok satu-satunya kan dari 3 bersaudara. Lu anak keberapa ya? Nomor 2. Oke. Gitu. Nah, terus akhirnya gua ambil ya mutung lah orang sekolah. SMA aja pindah 3 kali. Gimana kuliah bisnis gitu karena kan? Bandel atau karena sekolahan itu ternyata butuh sosok gua setiap sekolahan di sana gitu. Nah, buat orang-orang Malang yang nonton YouTube channel ini, sebenarnya di sekolah itu belum tentu loh kita dikeluarin itu karena kita kenakalan kita enggak. Iya, karena ada sekolah lain yang membutuhkan sosok kita, karakter kita gitu. Iya, gue senang sih. Gitu. Nah, karena gue baru sadar kalau kegaringan lo selama ini adalah sisi anak kedua lo sebenarnya. Iya, benar. Kreatif gitu. ya? Kreatif, karena ya belajar dari yang pertama sama yang kekurangan dari yang bawah gitu kan. Jadi waktu itu gua ke sekolah kelas 1 dikeluarin gitu kan, masuk ke SMA ini. Terus kelas 2 dipindah lagi kan. Jadi gua tuh sebenarnya kalau orang-orang bilang masa indah itu adalah masa SMA, gua kagak ada indahnya. Oh, kayak ditolak di mana-mana gitu ya? Karena gua nggak ada yang kenal. Oh, baru sekolah bentar baru kenal, kelas 1 baru kenal, gue pindah ke kelas 2. Kelas 2 gue baru kenal sama orang-orangnya, pindah lagi kelas 3. Nah, waktu reuni kemarin gue bingung. Gue sebenarnya lulusan mana, alumni mana, gue bingung kan. Tapi pasti banyak share teman-teman SMA lo kalau ketemu yang lulusan itu. Kayak anak kurang gitu kan. Oh, banyak banget. Ya karena memang padahal belum tentu dulu mau berteman ya sama lo ya. Belum tentu. Ngeselin banget. Rumah lewat. Kenapa tuh dia? Enggak, paling panas. Oke. Terus? Jadi gitu. Jadi kalau bicara sekolah, jujur gua bukan tipikal yang cukup suka dengan akademis. Oke. Gua nggak suka. Akademisi Lo suka seni. Gua suka seni. Otak kanan. Lebih ke kreatif lah. Otak kanan lebih jalan daripada otak kiri in a way. Tapi walaupun menurut gue semakin kesini malah otak kiri lu banyak kan. Tapi nanti kita akan tanya soal itu. Benar. Jadi lu pertama kali datang ke Jakarta terus lu kita fast forward lah ya, kita ketemu terus lu sering nganter-nganterin Mona dan tadi dia sempat bilang sering ikut makan sampai kayak ngaku dosa bilang gue pernah ngumpetin nasi box. Irgi juga ngaku, enggak bukan gue, ini anak-anak bertiga. Si siapa Fani sama siapa si Fahmi. Enggak gue ini nih yang punya ide gitu, tujuh kan mereka gitu kan. Ya buat gue ya itulah proses hidup lah. Sedih loh sebenarnya kalau kita pikirin sekarang. Dia dulu udah nganterin si Mona. Terus numpang makan. Satu-satunya nasi box yang mestinya ada buat dia tuh diumpetin sama anak-anak. Super tuh anak lupus tuh pada saat itu.
Oke, jadi tapi sebelumnya kan lu main sinetron tuh. Nah, itu tadi gue sempat ngobrol tuh tadi sama New Pondok Pongki Indah itu. bukan? Iya, gue bilang kan tadi sempat gue sedikit ada kesombongan gue lah ya pada saat itu gitu, nggak sekarang ya. Yang dulu waktu awal gue terjun ke Jakarta waktu itu ya, lu tahu kan pekerjaan gue pertama seperti apa gitu ya. Akhirnya gue dapat kesempatan produksi di sinetronnya Miles Production. Oh, oke. Sama Mak Mira. Waktu itu tapi gue jadi location manager, gue jadi kru. Oke, lu nggak main? Jadi kru nggak main, jadi kru di Malang. Waktu itu syutingnya di Malang. Kan gue dulu punya bokap bilang kan, yaudah, lu kalau mau pergi silakan, tunjukin tanpa sekolah, lu bisa cari duit. Buktiin teori lo. Nah, gue bukan masalah gue nggak mau sekolah, karena itu bukan bidang gue di bisnis gitu loh. Nah, akhirnya gue pergi ke Jakarta, gue nggak akan balik sebelum gue punya pekerjaan. Begitu gue balik, gue udah sebagai walaupun cuman location manager. Ada manajernya punya jabatannya udah seneng. Ya, Kang cari tempat padahal nyari lokasi gitu kan sama izin gitu kan. Ya udah. Akhirnya gua dapat perizinan sebenarnya. Nah, waktu itu dapat kesempatan di situ, akhirnya pada saat itu juga cari pemain anak SMA yang medok. Oke, ngomongnya medok Jawa nih gitu kan di Malang. Nah, salah satunya ya mereka daripada puyeng, ngapain lu cari orang? Nih ada di sini gitu. Lu nawarin diri? Enggak sih, gue lu berani nggak, Ndra? Mau lah, gue bilang kayak gitu. Okay. Ya udah akhirnya, mau deh, ya udah akhirnya di situlah gue dapat peran dan ternyata ya ketemu sama Nugi. Di situ? Di situ gue di 6 langkah ketemu sama Nugi. Nah jadi ceritanya Nugi itu ceritanya dia dewasanya, masa kecilnya itu Lukman Sardi. Oke. Nah waktu SMA-nya gue sama Lukman tuh di Malang. Nah, terus mereka dewasa, udah gede, itu jadilah si Nugi, gitu ceritanya. Okay. Nah, gua sama Nugi tuh ketemu, gua jadi istilahnya pemeran dari masa kecil sampai masa dewasa itu cuman gua. Yang lain ganti orang semua. Okay. Kecuali gua doang, karena gua antagonis pada saat itu. Oh, jadi lo harus ada tuh. Ada terus gitu. Nah, dan ketemu Nugi. Nugi. Ribet kali nyari yang medok Jawa. Iya, jadi kita ketemulah Nugi. Sama Nugi, nah udah deket sama Nugi di situ di 6 langkah. Nah setelah itu 6 langkah, selesai 6 langkah, gua dapat New Pondok Indah. Nah kan perannya cukup bagus gitu, jadi pemeran antagonis juga tapi antagonis, cuman guys jangan salah. Tapi peran utama juga gitu kan, peran utama sama di itu juga peran sporting talent tapi yang sporting ininya lah, utama lah. Ya. Lumayan tuh. Nah, setelah Pondok Indah kan ngebum tuh. Ya. Dan nama lu di situ masih Indra Ardianto. Di 6 langkah masih Indra Ardianto. Di 6 langkah di New Pondok Indah berubah gara-gara Nayato tuh. Nayato yang ngasih lu nama itu kan. Gitu. Lahirlah gara-gara di tempat editing gitu ya. Gue ditanya, "Oke, editing ini udah mau tayang nih." Nah, oke. Tia Ivanka. Ya. Tia, nama lu siapa? Artia Dewi Siregar. Watak banget sih. Yang lain dong, apa? Wah, apa dong, Koyan? Nyari. Nah, waktu itu ada majalah, ada modelnya tuh Ivanka Trump. Oke. Gitu. Dia lihat Tia Ivanka. Ah, keren tuh Tia Ivanka. Ya, Tia Ivanka ya. Oke, Tia Ivanka gitu. Mona siapa? Mona Ratuliu. Wah, oke. Yaudah, komersil. Mona Ratuliu tetap kan. Indra siapa? Indra Ardianto. Alah. Ya, kayak pemain bulu tangkis katanya. Alah, gue bilang, ya itu bokap gue yang ngasih nama. Yang komersil dikit lah. Iya, kurang gitu. Nama panggung. Iya, gitu ya. Kurang nama panggung lah, yang keren lah. Oke, akhirnya gue tuh suka film Donnie Brasco waktu itu ya kan. Donnie Brasco. Terus gue bilang, Indra Brasco. Ah, oke, keren deh Indra Brasco. Udahlah, jadilah nama gue berubah pada saat itu. Indra Brasco. Dan itu kebawa sampai sekarang. Dan semua identitas gue semuanya menjadi Indra Brasco. Bahkan kita aja jarang manggil dia Indra. Bras kencur. Yeah. Oke. Dari itu lu udah sukses tuh. Lu balik ke Malang nggak? Enggak dong. Nah itulah. Gue tadi cerita sama Pongki, sempat gue ngobrol. Gue 97 gue dapat peran bagus di New Pondok Indah. Bahkan gue tidak pernah mengambil fee gue. Karena gue
setiap ke lokasi gue dapat makan. Jadi waktu itu karena kan gue dekat sama Mona. Ya. Jadi walaupun nggak ada callingan ya gue tetap aja datang gitu kan, numpang makan lah. Ya tetap lah. Ya sama jagain bini gitu kan, mau makan dah. Emang udah jadi bini? Belum kan? PDKT. Jagain jodoh. Lo tahu kan nih bakal jadi jodoh. Gue tahu gue yang nyelamatin. Gue tahu kalau dia adalah sosok yang harus gue selamatin. Benar. Kalau kata netizen sekarang kan, jangan jadi jagain jodoh orang daripada dijagain orang, kita sendiri, jaga sendiri. Benar. Ya, benar juga loh. Nah udah tiba-tiba Krismon, kerusuhan Jakarta. Berhenti semua produksi. Produksi berhenti, fee gue nggak gue ambil. Kan gue numpuk karena gue pingin dapet gede di situ. Hai, ada tetangga lewat. Iya. Ini dan next bintang tamu. Jangan sampai kelamaan loh kena matahari. Next. Lah ya memang. Itu produsernya. Jadi staff. Ntar dulu. Dia terima beres produser. Iya. Prosedur. Berenang lagi. Raisa berenang. Yo. Wati. Sosokan lo juga. Kayak lu bisa aja. Bayarnya. Bebe bisa gak mau. Habis ini, Beb. Habis ini. Bener ya? Iya. Next, you, next. Oke. Ya, terus, ya itu jadi gua nggak ngambil fee gua pas fee. lagi Krismon, kantor PH-nya yang bikin New Pondok Indah itu dibakar. Di di Mangga 2. Dibakar. Habislah uang gua yang saat itu benar-benar harta gua satu-satunya. Padahal lu numpukin di situ biar bawa pulang nanti banyak bisa nunjukin ke bapak lo. Ya bukan sih, itu sebenarnya buat ini gua aja ya, kehidupan gua lah untuk bisa survive gitu. Ternyata ngebum, Pondok Indah ngebum, ada beberapa sorry. Ada beberapa PH yang nawarin gua, nggak jadi karena ya itu tadi, karena Krismon kan. Semua rerun. Sinetron, apapun semua rerun, nggak ada produksi sama sekali. Gila ya, padahal tuh ada copyright itu mestinya. Iya, benar. Itu akhirnya gue miskin, jatuh blok, bener-bener drop banget. Gue sampai kerja di asuransi, gitu ya. Wah ini gila, gue kerja di asuransi itu jadi kalau gue dapat gaji cuma 500.000 sebulan. Tapi harus closing, klien. Harus ada yang masuk lah ke gua gitu. Gua daftarin tuh orang-orang yang gua kenal, salah satu lu juga. Lu, Mbak Memes, karena kan gua kenalnya Nugi, Mas Katon, semuanya gua daftarin nama-nama gua. Wah, artis masuk di ini, gua nawarin asuransi ya. Satu pun gak ada yang mau beli. Tapi lu nggak sempet prospekin gue ya? Jangan sampai teman-teman mikir, wah ditolak temennya. Belum sempet ya prospek aku. Nggak sempet. Karena itu benar-benar gue kenal sama Mbak Memes gara-gara waktu itu sama Titi DJ segala, gara-gara gue sama Nugi, kan gue deket sama Nugi. Nah gue tuh pernah jadi asistennya Nugi loh ya, inget ya itu ya. Masa sih? Iya, gue nganterin nyetir mobil, bawain alat-alatnya kan Nugi gue waktu itu kan. Gue pernah tinggal sebelum Pongki Barata sebagai sebagai generasi awalnya gue. Kan gue kan tinggal di rumahnya Nugi lumayan lama. Iya. Gue makanya sejarahnya Nugi semuanya ada di tangan gue. Nugi hebat tuh memang. Ya, banyak nampung orang. Benar, gue di Nugi. Nah, waktu itu karena memang gue survive di gak ada gaji itu, gue akhirnya kerja di asuransi. Nah, untuk dapetin 500.000, gue kan waktu itu sebulan gue nggak dapat closingan. Waduh, gimana ya? Ini padahal kalau Sani closing satu aja langsung keluar tuh 500.000. Akhirnya lu tahu yang gue lakuin apa? Mona gue suruh masuk. Ambil asuransi yang paling murah, 200.000 cuman. Tapi kan dari 200.000 kan dapat gajinya 500.000 kan keluar. Iya. Gue daftarin lah Mona ke situ. Itu lu udah pacar belum? Udah pacaran, Waktu lu suruh dia nggak merasa dipergunakan? Enggak. Cuma dia kasih tahu masalahnya. Iya, gue biar keluar 500.000 gitu loh. Gue biar keluar 500.000. Ternyata usia asuransi itu harus 18 tahun. Alah, dia belum waktu itu. Akhirnya ya nggak habis akal, supaya gue dapat 500.000, gue sendiri yang masuk. Pinjem uangnya Mona 200.000 buat masuk. Boleh waktu itu? Boleh, nggak apa-apa. Kan yang penting closing. Daftar, keluar 500.000. Itu gue sampai sebenarnya 300 dong. Iya 300, kan 200 ini ya 300. Udah alhamdulillah tuh akhirnya keluar 500 bisa hidup. Ya gue cuma bertahan sampai 3 bulan kayak gitu. Akhirnya
udah kerja kemana, nyari kerjaan kemana-mana susah banget. Sof. Pada saat itu benar-benar Krismon udah parah lah. Pokoknya kondisi Jakarta nggak kondusif lah. Akhirnya gue bilang sama Mona sampai 98 gue tadi gue juga cerita sama Pongki, gue pun karena gue ingin survive di kehidupan dan gue tinggal di Jakarta, gue sempat juga ngemis-ngemis lah ke beberapa produser. Salah satu nih teman gue yang tadinya jadi astradanya di New Pondok Indah. Siapa? Ada namanya Teddy. Oke. Gue sama dia minta tolong. Boleh nggak? Lu kan suka ada iklan atau apa? Gue mau dong jadi apa namanya? Gue ini ya talent kalau butuh talent. Terus suatu saat gue denger dia lagi bikin iklan. Gue masih ingat itu iklan sabun. Talentnya itu Inneke waktu itu. Kos Herawati. Dia talentnya. Wah, gue dah. Dia tuh jadi astradanya. Ya. Gue melamar lah ke dia. Terus dia bilang, Dra, ini nggak ada talent cowoknya. Talent cowoknya udah ada lah dari klien. Ada sih figuran. Gak apa-apa deh. Berapa fee-nya? 100.000. Waktu itu 100.000 so-so lah ya. Nggak gede, tapi juga. Ya lumayan lah tahun 98. Ya. 98, 99 lah. So-so lah, bisa lumayan lah hidup lah. Akhirnya gue mau lah jadi untuk jadi figurannya. Dapat tuh 100.000. 1.000 tapi kerjanya lu dari pagi ke pagi. Wah, dari pagi ke pagi banget. Dapat uangnya juga nggak langsung. Baru seminggu gue dapatnya gitu. Jujur aja, gue tuh ya penolong gue tadi itu. Sebenarnya kan gue tuh menyelamatkan Mona. Ternyata kebalik pada tahun 9. Kan niat gue waktu itu kan sebelum Krismon. Ini kebalik gue yang sekarang selamatin Mona ternyata. Gitu. Jadi kayak bayar kos-kosan tuh Mona yang ngebantuin dari, bukan bayar kos-kosan, biaya makan gue itu dari Mona tuh. Jadi Mona waktu itu sekolah kan dapat 10.000 tuh uang sakunya dia. Nah uang sakunya itu dikasihin ke gue. Serius? Itu buat makan siang gue sama makan malam. Itu orang tuanya tahu nggak waktu itu? Nggak tahu. Tapi akhirnya tahu. Taunya karena gue waktu malam itu suka numpang makan di rumahnya. Lo pasti ada aja? Ada. Dia pulang sekolah selalu barengan sama gue. Dan gue numpang makan di tempatnya dia. Berarti memang sengaja lo pasin waktunya supaya lo bisa ikut makan malam lumayan? Enggak, dia kan pulang sekolah itu selalu kontak gue dan kadang jemput gue juga gitu. Ya. Ngajakin ke rumahnya gitu. Itu SMA tuh. Kontak lo pakai pager waktu itu? Emang udah ada? Enggak, telepon aja. Telepon ada. Ke? Ya nggak telepon ya, udah tahu janjian nanti aku jemput gitu kan. Gitu. Jemput ke jadi gua ke sekolah karena sekolahnya dia deket sama kos-kosan gua kan. Jadi gua jalan kaki ke tempatnya dia, nanti barengan sama supirnya. Kadang enggak, supirnya jemput gua dulu, terus baru jemput si. Dia waktu itu kan dia masih waktu itu SMA kelas 1. Dia nggak dibully sama teman-temannya ya, yang jemput. Kok kasus SMA? Enggak sih, enggak. Dia tuh cuek banget. Dia cuek banget, orangnya sangat cuek. Ya, dan dia orangnya ya nggak pernah sih, dia teman-temannya biasa-biasa aja. Oke. Nyaman-nyaman aja gitu dengan kondisi itu. Walaupun akhirnya ada beberapa yang ngomong, iya makanya gue sempet tuh ngobrolin lu tuh sama si Mona itu, Indra ini. Ya, tapi ngeliat sekarangnya mereka ya iyalah gitu. Nah akhirnya dari situ gue bahkan pernah suatu saat kan Mona udah syuting lupus. Gue pernah tuh, kita pengen makan enak lah istilahnya. Sayang, kita ngambil ini gaji, karena waktu itu yang negosiasi sama Indosiar tuh gue. Buat Mona. Ini si Tante Neng Dedeh tahu nih? Tahu. Nggak apa-apa? Negosiasi. Kan nggak tahu kan si Oma, Mami nggak tahu, nggak urusan. Itu Mona sendiri. Mona itu selalu dapat harga tuh. Wah, gue kasihan deh ngeliat fee-nya Mona waktu awal-awal ya. Wah, kok cuma segini? Iya, padahal peran utama gitu. Maksudnya perannya cukup banyak. Ngapain kamu gini? Akhirnya waktu di Lupus, gue mulai masuk tuh. Udah dari Lupus itu, gue kasih tahu Mona. Akhirnya lumayan tuh dapat fee-nya. Nah, kita mau ngambil gajinya nih, fee-nya. Kita ke sana dong, ke Indosiar yang di Dan Mogot kan. Nah, karena si mobil kita berdua tuh pernah dirampok. Pakai mobil gue si Malang itu, yang N. Nggak, Malang mobil N itu, gue pernah dirampok kan berdua. Ford ya? Bukan, Mazda 323, tapi memang sama Ford. Itu gue pernah dirampok berdua, diambil semuanya tuh, mulai dari tip, apa semuanya diambil lah, dipecahin kaca mobil gue di dalam sama Mona tuh. Nah,
Suatu saat gue pergi sama Mona, udah mobil itu nggak bisa AC-nya rusak lah, keropos di mana-mana, gue jemput lah. Dan waktu gue dirampok itu dompet gue hilang, STNK sama SIM hilang. Nah otomatis gue nggak berani bawa mobil lewat jalan utama. Akhirnya lewat jalan-jalan tikus lah, lewat belakang Indosiar kan, tahu kan, yang kali itu kan. Suatu saat gue lewat situ, wow, udah rencana mau nonton, habis itu makan, lewatlah si kali yang agak tinggi gitu ya, ininya, bang, tang, knalpot gue lepas. Kena, ya. God, gue bilang, tang, gue kenceng banget suaranya. Aduh, udahlah gue ambil knalpot, masuk Indosiar tuh berisik banget, tang, seberangnya kan parkiran, tang, udah parkir, dah selesai. Gimana ya? Ini nggak mungkin juga masuk ke rumah, ke kos-kosan gue, karena kos-kosan gue itu gang kecil yang bisa masuk mobil, tapi pasti akan berisik, orang akan protes. Akhirnya dengan sangat berat hati, kita beli, habis ngambil fee, kita nggak jadi nonton, nggak jadi, kita benerin knalpot. Itu hebatnya Mona itu, mau terima gua dari seperti itu ya, dari yang mobil nggak ada AC-nya waktu itu karena rusak, terus tip gua 2 tahun nggak punya tip mobil. Jadi gua ada setiap nyanyi di dalam mobil itu kita berdua ketawa-ketawa gitu ya, berdua gitu dengan nyanyi lagu, pecah lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Masa sih? Oh, suara 1-2. Iya, berdua gitu. Padahal kita bayangin waktu dipecahin kaca mobil gue itu kan nggak lama itu AC gue rusak kan. AC gue rusak kan, mobil gue kan power window juga. Ingat kan waktu kita syuting itu kan power window juga. Itu power window-nya nggak bisa. Bayangin, gue dapat angin dari mana dong? Gue jadi kalau jalan tuh kadang-kadang kalau udah panas banget, gue buka sedikit pintunya, ngadeng, terus ntar gue tutup lagi. Sama yang kan mobil zaman dulu kan anginnya bisa ngambil dari tempat AC itu kan, fan-nya dibuka itu kan, kayak gitu. Itu kita dulu montir banget ya, Bras. Montir nih juga salah satu montir nih dia. Ini kalau mobil rusak justru dia yang tahu gitu. Ya, karena kita mobilnya sama yang tadi gue bilang, Mazda, cuma punya gue baruan dikit, tapi penyakit radiator panasnya sama. Radio panas gitu, ya kayak gitu. Gue inget tuh sama Nugi, wah Gi, mobil gue ada power window-nya gitu. Gue seneng banget kan, waktu itu SGS Elite, Mazda SGS Elite tahun 82. Jebul, gak karuan, pokoknya itu sejarahnya. Nah, dan bahkan Mona benerin knalpot itu. Jadi banyak banget historinya itu si mobil gitu. Makanya waktu ngerasain kita susah buat kita, ya kita udah ngalamin lah kayak gitu kan waktu gua zaman dulu seperti apa. Jadi ya lumayan lah untuk modal batin kita lah untuk ngelawan kondisi permasalahan finansial sih, insya Allah sih bisa kita atasin gitu. Nah dari situ tahun 2000 waktu itu Mona lagi naik-naiknya Pelangi di Matamu. Nah, alhamdulillah tuh udah mulai bagus tuh. Tapi satupun produser nggak ada yang nawarin gua. Karena gua bener-bener nggak tahu, susah ya. Memang cowok paling susah kan daripada cewek. Akhirnya gua ngomong sama Mona, sayang, kayaknya aku udah give up nih. Gua kayaknya harus bisnis nggak mungkin. Gua cari kerjaan udah susah, sinetron udah nggak ada semua. Akhirnya gua memutuskan untuk mau berlayar. Ikut temen gua. Sempet mau berlayar? Tahun 2000 tuh, 99. Gue sempat mau berlayar ke Amerika. Jadi temen kebetulan kerja di kapal. Lu ikut cruise ship? Gue mau ikut dia gitu, karena lagi butuh gitu kan. Gue udah mau daftar, Mona sempat nggak mau gitu. Cobalah kamu cari solusi lah yang lain gitu kan, siapa tahu ada. Nah pada saat itu kan gue sama Meisha kan deket ya kan, kita main bareng sama almarhum mantannya Meisha kan deket juga kan, syuting bareng tuh, sering barengan ngobrol. Akhirnya si Rudy inilah awal-awal yang ngajakin gue di bisnis. Gue tadi gue takut dari Rudy yang gue baru tahu sih kisah ini. Dari Rudy Guys, itu ini maksudnya adalah Meisha Najelina Siregar, teman kita juga, istrinya Baby Romeo. Teman-teman kalau familiar sama ceritanya dulu, cerita cinta klasik bunga terakhir gitu bunga terakhir Baby dan
Mesya itu karena Mesya ninggalin baby kawin sama orang lain. Orang lain. Almarhum ini. Saksinya gua tuh sama Mona kan. Oh gitu. Kita sama saksi hidupnya mereka lah istilahnya gitu. Oh, oke. Jadi si Rudy yang justru ngenalin lo pertama kali pada bisnis. Karena memang dia bisnis. Bisnis dia kan di Bandung kan. Iya. Terus bisnisnya IO. Dulu kan gua sempat jadi ini apa namanya side job, bukan side job, freelance di, inget gak? Charma. Charma. Siapa bukan Charma siapa namanya, Nasta. Pernah inget ya? Gue kerja sama dia Pop Media, gue jadi freelance di situ. Oh gitu. Nah, gue ketemu Charma di situ. Charma kan jadi road manajernya si Nugi kan. Iya. Hai Charma. Siapa tahu Charma, dia nonton. iya. Nah, Charma, gue belajar jadi manajemen artis dari si Charma. Dulu Mas Jem tuh Jakarta Artis Manajemen. Iya, iya. Si Mas Irza. Mas Irza itu sempat mau ngajakin gue jadi road manager. Gue sempat mau. Dan jadi lu road punya manager. bakat itu. Iya. Lu bisa ngurus orang. Lu bisa komunikasi. Gue sempat waktu itu sama klien. Mas, lu nggak butuh orang apa road manager? Oh iya. Ntar deh gue lihat dulu ya gitu. Gue masih banyak tuh sama Mas Irza itu yang ngasih kesempatan gue untuk belajar lah. Gue tapi belajarnya waktu itu sama Charma mengenai ini. Gue waktu itu jadi bagian talent untuk event-event gitu kan. Pop Media itu kan punyanya si Nasta itu kan IO kan. Nah gue yang bagian perizinan sama klien. Nah dari situlah tahun 2000 gue punya kesempatan sama Rudy. Lu buka kantor aja. Aduh apaan? Udah ini aja, lu punya uang nggak? Gue nggak punya uang, tapi Mona ada gitu kan, gue pinjem Mona waktu itu. Gue masih ingat pinjem lagi 50 juta waktu itu, tahun 2000 tuh. Gue 50 juta, terus si Rudy. Ini belum nikah kan? Belum nikah. Lu nikah 2002 ya? 2002. Okay. 50 juta, Rudy juga 50 juta, jadi 100 juta untuk buka Gede kantor. zaman itu. Iya, buka lah si kantor yang sekarang gue bikin itu, sampai sekarang ada gitu. Hebat ya Mona ya, Iya, tadi pikir-pikir. Iya emang, itu hebat tuh anak, bener deh. Ngeliat gue yang, ya gue sih nyadarin lah, dulu kan Mami sempat ragu lah sama gue. Kakaknya, keluarganya cukup ragu, ya iyalah. Ini anak rantau, nggak jelas keberadaannya, pekerjaannya apa gitu kan. Masih kos, makan numpang mulu gitu kan. Pastilah worry gitu kan. Makanya dari situlah gue punya keinginan untuk memperbaikin hidup lah. Okay. Karena Mona, waduh Mona tuh udahlah hebat lah tuh anak. Gue juga sampai nggak habis pikir gitu pada saat itu karirnya dia lagi bagus. Kok dia bertahan sama Kok mau bertahan sama gue itu sampai orang-orang bilang, nah itulah kekuatan dukun gue. Dukun Arema. Dukun Malang. Guys, bercanda ya guys. Ternyata ya. dukun Malangnya apa coba? Bakso. Doa nyokap gue. Oh ya? Wah, nyokap gue kalau doain gue waktu gue minggat itu kan nyokap nggak mau. Janganlah pergi gitu. Ternyata setelah cerita-cerita, bokap cerita, kakak gue yang masih di sana cerita, itu saben hari nyokap tuh puasa, terus doa. Kan nyokap demensia kan, meninggalnya kan, Alzheimer. Waktu itu sering ngulang-ngulang. Jadi katanya yang diingat itu cuman Indra mulu. Jadi doanya Indra mulu yang didoain gitu. Nah, ya mungkin itu dukun yang terkuat. Nanang satu-satunya moro-moro hilang gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya dari tahun 2000 gua mulai tuh bisnis. Nggak lama, belum mulai bubaran. Apa waktu itu nama IO-nya? Namanya KCP, Kreasi Cipta Pratama. Barengan sama si almarhum tuh sama Rudy. Kan gocap-gocap kan. Akhirnya pecah. Padahal belum running. Udah pecah gitu. Karena ya mungkin Rudy mikir, wah, gua kalau emang pekerjaan banyak dari dia karena kan gua baru awal pertama. Gue masih ingat si Rudy tuh ngomong, udahlah, lo pokoknya gue kasih tau lah gini-gini. Sebenarnya Rudy, gue nggak tahu lo bisnis, udah nggak apa-apa. Tiba-tiba kita nggak cocok. Nah dari awal itu gue harus menyelamatkan, dan gue sempat nggak enak-enakan tuh sama Mesya, pecah gitu. Jadi gue harus menyelamatkan, gue harus balikin 50 juta lagi ke company kan, ke Rudy, beli sahamnya si Rudy. Akhirnya survive lagi tuh. Wah gimana ya, gue bisa nyelamatin 100 juta. Udah, ada company yang gue masih ingat, ada ilmu yang gue dapetin dari Rudy itu. Lu itu kalau umpamanya klien nanya, lu pokoknya jangan pernah ada nggak ya, jangan, lu bilang aja bisa. Lu usahain itu. Nanti beras bisa. Baru ngomong kamu ada gitu. Palu dada bisa. Bisa gitu. Dari situlah akhirnya gue ambil ilmunya.
survive tuh. Akhirnya Rudy buka kantor di sebelah kantor gue melihat kantornya dia, survive, gue masih yang akhirnya gue ngurusin sebelahan cuman beda satu rumah. Gile. Gitu ya, Mesya seperti kayak gitu. Terus artis manajemen gue akhirnya sempat jadi artis manajemen dulu sih. Lu di sini sama Tracy juga ya? Ya, Tracy Trinita. Tracy itu dulu ini gue juga masuk ke manajemen gue. Oh no. Tracy, terus kalau dia masih ingat ya dulu ya Tracy. Pasti ingat. Terus si siapa namanya Tengku Zaki. Ya. Terus si Ersa Mayori gitu kan, terus teman-teman kita semua. Iya, sempat gini terus gua freelance beberapa artis-artis. Nah, dari situ belajar terus akhirnya dikasih kesempatan sama salah satu company telekomunikasi awal ya kan. Dari situlah awal-awalnya gua ngambil roadshow banyak banget tuh. Itu. Perusahaan telekomunikasi warna merah itu. Bener. Jadi tahun 2000 sampai 2016 lah itu hampir event besarnya mereka kita yang pegang dari situ. Jadi kamu pas nikah itu tahun 2000. uang IO hasil kamu. Uang IO. Oh, uang jadi IO. Akhirnya sama Mona kan syuting juga. Oke. Mona jadi, syuting. Jadi bisa lah untuk rumah tangga. Bisa. Jadi waktu itu gue masih ingat modal kita itu cuman uang 20 juta karena orang tua nggak ada yang ngikut lah. Tapi saat belum ada endorsan, Bapak ini udah jago nyari gedung yang mau. Dapat kerjasama, gedung. Terus kebaya juga, kan gue belajar dari itu. Oh gitu. Kebaya dari si Renaldi. Iya. Terus make up. Itu Gusnaldi. Ya gue Renaldi, Gusnaldi, make up, Gusnaldi. Kebaya itu, aduh siapa? Oh, almarhum. Iya tunggu. Siapa namanya? Robert Tumewu, Robi Tumewu. Iya. Kostum. Aku inget banget tuh pas dia mau nikah. Karena kan kita mau nyusul berikutnya lama dari situ. Terus gue nanya, Bras kita juga mau nikah, gimana sih caranya Bras ini kok ngumpulin uang nggak cukup-cukup? Dia harus tur berapa lama? Gue harus syuting apa lagi kan gitu kan? Gini caranya. Ngerti orang kamu tuh kan bisa gini. Oh gitu kita bisa dapat semua. Ya? Bahkan seorang Darwis Triadi mau loh bikin waktu itu foto ini kita foto pre-wed kita. Aku juga Mas Darwis, thank you ya waktu itu. Aku inget banget. Aku bilang, Mas, maaf mau nanya, kalau kita mau foto pre-wed, harganya berapa? Gue diginin sama Mas Darwis. Kamu nggak punya uang nggak? Enggak. Kalau nggak punya uang, mendingan gratis, nggak usah sok bayar, tapi gue di diskon. Gue digituin. Benar. Itu juga yang terjadi sama kita. Waktu itu kebetulan si Mona kan ada beberapa iklan kan, yang fotonya di tempatnya Mas Darwis. Akhirnya kita kenal. Kita ngobrol panjang lebar sama Mas Darwis sampai suatu saat, Ndra, ini ya, gue fotoin dia. Mumpung gue mau buka sekolah dia, sekolah Darwis Triadi fotografi. Sekolah fotografi. Nah setelah itu murid-muridnya waktu itu ininya kita sebagai model pre-wed gitu. Iya. Nah waktu pas kawinan, gue bilang Mas Darwis mau, Mas aku boleh nggak taruh foto-foto beberapa foto deh. Ya udah pilih aja. Gue lihat ke studio Mas Darwis, gila banyak banget nih fotonya bagus-bagus semua kan. Mas banyak, ya udah. Nggak usah dipilih, semua aja. Semua gimana Mas? Naruhnya gimana? Udah, gue bikin galeri di situ. Nah, akhirnya ada spot galeri fotografinya Mas Darwis ada di kawinan kita. Oke. Wah, itu alhamdulillah banget tuh kawinan. Kita cuma dapat waktu itu 20 juta modal kita. Kita nambah pokoknya habis kita 20 juta di 2002 ya, guys. Iya, 2002. Nah, bayangin kita tadinya cuma niatnya kawinan cuma ada di Jakarta. Akhirnya kita nyokap lah pengen lah anaknya bangga gitu di Jakarta punya istri artis gitu kan, pengen ngadain di Malang tapi kita nggak punya uang sama sekali gitu kan. Nyokap juga lagi drop, bahkan 3 bulan kita mau merit rumah bokap disita sama bank gitu. Dan kita itu rezeki itu emang ya itulah kekuasaan yang di atas ya. Jadi waktu itu gue beliin nyokap sama bokap rumah, nggak tahu tiba-tiba rezeki dikasih ngucur aja, dikasih yang hasil lo yang IO itu ya? IO, syuting, terus ya itu rezeki kita kawin banyak yang bantu. Wah itu luar biasa banget tuh, gue sampai amazed banget. Bahkan sampai waktu waktu acara di Jakarta itu kan mau ngunduh mantu, itu kita dapat
apa namanya angpau itu ya dari kawinan itu Balik modal 2 kali 20 juta. Enggak, 20 juta. Oh. Ya lumayan lah. Iya. 20 juta saat itu, 20 juta. Akhirnya si 20 juta itu kita bikin acara ngunduh mantu di Malang dan Oh, pas. itu dipakai. Iya. Tapi ya dapat lagi, balik lagi dari si ngunduh mantu itu dapat sekian juta. Ya udah alhamdulillah. Buat hidup lah. Buat hidup. awal-awal orang Ya nikah gitu. Ya alhamdulillah akhirnya survive. Nah, dari situ memang ya gue tuh dari dulu Irgi sampai ngingetin gue. Lu tau nggak? Gue tuh ingat banget waktu itu lu ngomong, lu mau ngawinin Mona. Gue sampai mikir gini sama lu. Ini Irgi Gila. Ahmad Farezi Iya, ya, pemeran si Lupus waktu itu. milenial. Dia ngomong gini, ini gila kali ini orangnya. Lu waktu itu ngomong sama gue akan kawinin Mona nanti pas dia mau lulus SMA gitu. Ini orang gila kali ya ini. Kerjaan gak jelas gitu ya, mau ngawinin anak orang gitu kan, dan terkenal lagi. Irgi tuh sampai mikir kayak gitu. Enggak cuma gitu. Oh semuanya ya itu. Kita semua. Sampai terus gue mikir yang gini. Dan lu tau nggak? Yang gue pegang omongan lu adalah, lu jangan takut masalah hidup. Itu semua rezeki orang itu sudah tercatat. Dan ini janji Tuhan gue loh ya, gue bilang. Allah bilang bahwa akan kukayakan kamu saat kamu menikah. Itu aja gue pegang. Lu ngomong kayak gitu sama gue. Gue sampai akhirnya gue berani kawinin Fanny itu gara-gara itu. Gue gila lu. Gue ngelihat lu dari nggak punya apa-apa gitu kan. Akhirnya lu bisa survive. Gue ngeliatin. Nah dari situlah gue yakin gitu bahwa ya tujuan gue baik. Gue menikah. Gue pingin mengangkat derajat gue sebagai manusia, Mona sebagai manusia, juga keluarga gitu kan. Udah dari situ alhamdulillah dikasih rezeki ya. Asal nggak malas ya, Bras? Pokoknya ya itu tadi skala prioritas. Kunci gua adalah waktu itu ada Mona, gua harus ngasih tempat yang layak buat dia. Gitu. Waktu itu kan gua masih ngontrak di gang, mobil nggak bisa masuk. Gue tuh pemimpi soalnya, Sof. Gue tuh pemimpi banget. Dari dulu itu kan gue mimpi dari Malang gue pingin punya pacar atau ya pacar lah dulu. Cantik, artis. Itu dari Malang. Oh, lu udah kesana. Gitu. Kalau anak sekarang bilangnya manifestasi. Manifestasi. Sekarang kan ngomongnya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi itu. Padahal itu sebenarnya doa ya. Doa. Terus udah gitu gue pingin ke Jakarta, gue pingin punya rumah yang punya halaman depan, hanya halaman belakang. Walaupun saat itu gue menikah sama Mona, gue ngontrak. Gang kecil gitu, inget kan? Ingat. Ya. Kan bareng kontrak. Oh iya, lu di Kemang, ya Kemang Timur, benar. Lu di seberangnya Abdul Majid. Benar, seberangnya tapi agak ke kanan, iya. Haji Naim. Yang mana Haji Naim. Haji Naim. Yang mana mobil susah parkir. Benar. Terus udah nggak bisa parkir kalau tuh. ada wartawan mau ke rumah, kita dihina-hina. Wah, gua lah dihina lah sama. Gue juga termasuk. Ini ke rumah artis gini. Iya benar, kasihan banget gitu. Nah, suatu saat itu. Padahal yang bilang rumah artis harus gede siapa sih gitu kan ya? Nah itu loh, gue tuh heran ya waktu itu kan memang pada saya tuh banyak artis-artis pendatang. Begitu dia baru main sinetron, tinggal di apartemen. Iya, udah jadi. Punya rumah, ya, wah gila kan. Waktu itu Mona abis menikah, kok tiba-tiba tinggal di gang, masuk ke dalam gitu loh. Kayak gitu. Padahal karirnya dia lagi bagus kan. Kok lu mau sih gitu. Ya gue bilang, ya kan dulu orang bilang kalau artis menikah itu cepet turun kan. Gitu ya. Itu yang terjadi sama kita. Di pemikiran orang lah, pemikiran orang kayak gitu. Dan waktu itu kan Mona juga abis menikah nggak lama langsung hamil kan. Sama gitu. Gue juga. Jadi langsung berubah fungsi dan wah bingung lagi gitu. Gue intinya cuman Mona itu nggak pernah ngeluh dalam hidup. Nggak pernah ngeluh tuh orang. Sih emang sih. Nggak pernah ngeluh tuh orang. Aduh aku pengen ini, pengen itu. Nggak pernah. Apapun dia selalu support gue. Gue susah, dia support. Gue lagi drop, dia support. Cuman gitu doang. Nggak pernah dia ngeluh sedikit pun tuh anak. Gitu. Gue bener-bener marah. Gue punya spirit hidup itu adalah ingin membahagiakan dia tuh karena itu gitu. Dan lu, kalau gue sebagai teman lama nih, kita mengobservasinya, lu kepingin membahagiakan Mona. Mona menemukan balance di dalam diri lo menurut gue. Iya, kalau nggak ada lu, dia kayak nggak ada pegangan juga sebenarnya. Benar. Dia karena dia sendiri mengaku kalau dia sebenarnya cengeng dan rapuh. Iya. Tapi dengan adanya lu, ya begini sih. Tapi dia tuh menurut gue dia punya prinsip dan yang sangat keras sih sebenarnya. Tanpa dia sebenarnya dia sadarin gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu yang direct gua
Oh, gitu. iya. Yang direct gue tuh sebenarnya Mona, Jangan. tanpa harus dia meminta. Iya, Gue cuman merasakan gitu, dan gue kayak gue punya tanggung jawab gitu, Hmm. kayak gitu. Nah dari situ akhirnya gue sama Mona, gue ya tuh bercita-cita punya abis. Yang ngerem gue tuh justru Mona. Ayo, jangan lebay. Tapi gue pemimpi banget. Gue bahkan waktu punya rumah di yang ngontrak itu, gue suka bercandaan sama nyokap gitu. Lagi telepon waktu itu kan, lagi ngapain anak-anak si Mima? Oh lagi main di halaman depan gitu. Lagi ngapain? Lagi main di halaman belakang Ya, gitu. lu udah lihat itu. Iya, gue suka visioner. ngomong-ngomong gitu doang gitu. Terus kalau ada keluarga gue kan sering ngumpul kan, biasa lah orang Malang kan. Kalau ada acara, gue waktu itu dapat undangan kuis apa itu? Yang Family 100. Bukan, yang rame-rame yang Mas Helmi. Yang ada yel-yelnya. Iya. Apa sih? Siapa berani? Siapa berani? Wah, datang keluarga Alia gue Rohali. semua. Ya, gue datengin semua tuh keluarga gue, nginep di rumah gue, bayangin. Rumah cuma 100 Haji meter. Naim itu? Yoi. Lah taruhnya di mana, Nah Bras? itulah, untungnya gue punya kantor kan. Kantor gue kan waktu itu masih nyewa. Yang kantor gue yang di Saraswati deket situ juga. Jadi ada yang di situ. Itu keluarga gue tidurnya di teras. Pada tidur di teras, ada yang ngampar semua, tapi happy. Ada sekitar 30 orang, bayangin. Iya, gue inget kok itu kita harus cari keluarga kan. 20 kan, harus 20. Nah udah akhirnya kita ke sana. Dan alhamdulillah lah akhirnya kita merasakan gimana di rumah itu banyak banget historinya gitu. Nah, dari apa yang gue omongin, gue ngomong sama keluarga gue pun juga, sana dong mandi, kamar mandi kan cuma satu, Sof. Iya. Udah mandi di atas gue bilang kayak gitu, sosokan gitu. Tapi semua apa yang gue sampaikan itu, alhamdulillah pada saat Tuhan dengar, Bras. tahun 2006, waktu itu April Mop, gue sudah merencanakan sesuatu untuk Mona tanpa Mona tahu, tanpa keluarganya tahu gitu ya. Gue pengen menunjukkan bahwa terutama ke nyokapnya Mona, gue pengen nunjukin sama keluarganya Mona lah, lu nggak salah pilih mantu, istilahnya gitu. Lu harus sabar dikit aja. Sabar aja, lu nggak salah. Nah, gue surprisein lah, gue beli rumah. Gue tahu tuh. Gitu. Deket rumah dokter gigi gue soalnya. Oh iya di situ di Palem Jalan situ, itu, ya. Jalan Palem. Gue beli Kan kita rumah awal-awal itu. datang pas. Iya, Gue mau lagi renov ini dikit-dikit. Iya. Kita Itu berdua Mona nggak tahu. Gue beli rumah itu, terus si keluarganya nggak ada yang tahu sama sekali. Pada saat April Mop, tanggal 1 April 2006, gue ajakin Mona ke situ. Gitu, keluarganya juga, wah itu teman-teman gue yang dulu tahu histori kita pada nangis semua. Ya iyalah, gue juga ikut nangis kok itu. Gitu di tempat itulah awal-awal gue pengen nunjukin bahwa lu nggak salah mantu lah gitu. Jadi dari kontrakan di Haji Naim itu punyalah rumah sekarang Kebayoran Baru loh. Kebayoran Baru ya maksudnya. Cipete. Cilandak. Jaksel deh, Jaksel. Jaksel punya rumah gede lagi. Beneran ada halaman depannya lagi. Tingkat juga. Iya. Halaman belakang ada juga. Gitu. Jadi orang yang tadinya lu bilang mandi di atas ada beneran. Iya, ada semua gitu. Ya alhamdulillah dari situ gua survive. Itu dari bener-bener bisnis gua di IO itu. Dari situ awal. Tapi memang nggak tahu ya. Emang bener ya, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita, itu akan dikasih balik berlipat-lipat ganda. Waktu itu kan gue tadi ceritain gue beliin rumah yang cuma 100 juta, akhirnya gue pindah ke rumah yang lebih layak lah, lebih besar, lebih ini, beliin nyokap bokap. Itu dikasih rezeki lagi gue. Berangkatin nyokap haji waktu itu. Ada jatahnya. Baru gue baru rencana gue DP-in. Tiba-tiba gue dapat kerjaan besar. Baru DP-in, gue masih ingat Mona sampai nangis gitu ngeliat, Masya Allah sayang, bisa kayak gitu. Itulah Allah alam ya, kita ya itulah rezekinya nggak bisa, yang kita tuh udah tercatat gitu. Iya. Ini kalau pengalaman gue, kita ngomongnya melangkah dengan iman. Iman itu lu nggak bisa cuma ngomong, ya Tuhan aku beriman padamu, tapi lu nggak ngelangkah. Iya benar. Lu nggak lihat tapi lu ngelangkah dulu. Iya. Baru Doa nanti, dan ikhtiar lah istilahnya. Iya, baru Tuhan akan tunjukin nih gitu. Iya, jadi benar. lu jangan cuma ayo dong iman, aku udah beriman nih, tapi lu sendiri nggak nuntut. melangkah. Ya gimana Tuhan Iya, mau benar. Itu mau yang provide kalau lu nya nggak melangkah kan? Itu yang gue alamin gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa beli rumah itu. Dan memang
ya seiring waktu, gue kan orangnya ya bisa bilang ambisius gitu dalam bisnis gitu kan. Gua waktu itu terus kerja, hampir nggak pernah ketemu sama Mona. Kadang Mona waktu itu juga karirnya lagi bagus, bahkan kita bisa ketemunya cuma di airport. Sempet Gitu. ya ada masa itu karena ya? gua roadshow kemana-mana. Iya, gue inget kok. Kalau nggak salah lu pernah bawa gue deh MC Iya, untuk si beberapa perusahaan tempat. telekomunikasi itu di Makassar. Iya, ada beberapa lah. Perusahaan lu sama Michael kan? Sama Michael benar. Terus akhirnya dari situ tahun 2002 Mima lahir kan. Ya memang waktu itu gara-gara Mima lahir itu juga gue terus pingin kasih tempat yang layak lah kayak gitu. Dan alhamdulillah dari 2006 itu kan terus kerjaan dapat. Tadi gue juga cerita sama Pongki gitu. Gue sok kaya dulu itu, jadi ada tanah dijual, gue beli. Ada apartemen murah, gue ambil. Dulu sampai Mona, kamu udah keterlaluan nih, udah lebay nih, jangan terlalu kan. Nggak apa-apa. Jadi aku gue kan itulah dulu kalau sekolah nggak lulus gara-gara hitung-hitungannya hancur. Ya kan, gue nggak bisa berhitung, bener-bener nggak bisa berhitung. Gitu. Pokoknya gue cariin aja duit. Pokoknya kita bisa nyicil bulanan, udah kayak gitu. Oh, lu nggak terlalu pernah pikir hitung-hitungan ke depannya kayak apa gitu. Udah pokoknya ada penting kan? Tapi di appraisal sama bank aman kok kita, keuangan aman perusahaan aja aman gitu. aja, ya udah aman. Dapat kita pinjaman untuk KPR gitu. Akhirnya cicilan kita alhamdulillah sampai sekarang aset itu malah yang bekerja untuk kita gitu. Kayak gitu. Nah, itulah gue ngerasain gimana gue bilang Mona itu memang nggak pernah mengeluh, tapi dia memang yang selalu mengingatkan gue kalau gue udah kebablasan gitu. Kebablasan. Untungnya waktu gue beli rumah atau beli beberapa tanah-tanah waktu itu, dia bener-bener nggak bisa ngerem gue gitu. Masih ngasih space lah gue untuk ya udah ini kan kamu dari dulu memang pingin punya. Jadi gue dulu punya pemikiran bahwa kita punya aset itu sesuai dengan jumlah keluarga. Jadi kalau anak 4, anak-anak baik keluarga itu masuk kita orang tua. Jadi umpamanya waktu itu ada Mima, berarti kita harus punya aset 3. Raka muncul, kita harus nambah punya lagi. 4 gitu. 5 itu kesempatan tuh. Gue beli sini, beli situ. Tapi ternyata gue lihat emang bener. Ngapain kita, Mona bilang, kamu ingat loh, kamu di Jakarta, kamu tuh nggak punya apa-apa. Kenapa kamu nggak kita nikmatin nih harta kita yang kita cari? Kita jalan-jalan aja. Anak-anak udah ada rezekinya, mereka bisa cari. Kamu dari nggak punya apa-apa loh di Jakarta. Kamu bisa beli tanah, bisa beli rumah. Anak-anak itu kita kasih rumah palem aja, udah cukup. Bisa dibagi udah cukup, udah dibagi, udah bisa gitu. Ngapain kamu cari gini? Iya, karena kan untuk bayar cicilan itu kan kerjanya kayak orang gila, bener-bener nggak ada di rumah lah apa-apa. Bener juga ya gitu. Akhirnya gue mikir, udahlah, cukup lah. Akhirnya ya kemarin Krismon, pandemi itu mengingatkan kita semua lah bagaimana rencana itu nggak harus kita semuanya digas. Semua itu bisa kita dapatkan gitu. Iya. Hancur seketika tiba-tiba bisa juga gitu doang. Tapi ya itu tadi Allah terlalu sayang sama kita gitu. Amin. Sama keluarga kita gitu. Selalu memberikan solusi di tengah-tengah sebelum kejadian gitu. Iya. Itu yang terjadi gitu. Pada saat pandemi kita kan waktu itu udah pindah ke apartemen kan. Yang lo beli juga, udah lo siapin. Gua udah siapin waktu itu. Sementara si Jalan Palem dijadiin? Tadinya masih belum, jadi gue sementara doang karena si apartemen itu lagi, tadinya kan rencana sebagai gue sewa-sewain. Pindahlah ke apartemen, Mona protes. Kayak mau renovasi rumah Palem tuh. Gue bilang sekitar 6 bulan, jangan kelamaan lah 3 bulan aja. Ya udah deh aku usahain ya. Renovasi cuma dikit renovasinya, gue pindahlah ke apartemen udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ini orang nggak protes 6 bulan nggak mau balik gitu. Sayang, udah selesai ya renovasi. Akhirnya gue ngarang lagi renovasi yang lain karena nggak ditempatin. Sampai
setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun itu si rumah itu kosong. Kosong, bener-bener nggak ada yang tinggal, cuman yang tinggal. Tapi udah pandemi belum ini? Sebelum dong, Oh, belum, kan tahun sekitar. Jadi nggak lu sewain juga, Enggak. diem aja gitu? Diem, selama 3 tahun. Nah, gue bilang sama Mona, sayang ini rumah hancur loh, anak-anak satu pun nggak ada yang mau balik, aku masih pengen di apartemen. Ya udah, gini, akhirnya gue tegas karena nggak bisa dibiarin nanti rusak, karena itu udah mulai rusak. Gue bilang, walaupun yang tinggal itu cuma supir sama yang jaga, karena kan mobil kan cuma bisa 1 mobil di apartemen. Jadi mobil yang sebagian gue taruh di rumah, sama kadang-kadang rumah itu gue taruhin karena nggak mungkin kan barang di apartemen nggak cukup gitu loh. Jadi barang-barang nggak kepake kita balikin kita taruh di Palem itu. Nah akhirnya gue mikir tuh, bisnis apa ya ini kita kontrakin. Tadi ada yang banyak ngajakin bikin sekolahan rumah itu, terus bikin atau dikontrakin atau bikin apa. Kita bingung karena kita punya 2 aset yang mangkrak, yang bener-bener itu nggak ada yang ninggalin, Nggak lu duitin? nggak gua duitin, udah berantakan tuh. Gua bilang, waduh, ini pertanggungjawabannya gimana nih? Gua bilang kayak gitu. Mona yang ngingetin gua sih. Akhirnya yaudah, gua bilang sama anak-anak, gua dudukin. Oke, kita gimana maunya? Tinggal di apartemen apa di rumah? Apartemen dulu Yanda. Waktu itu Nala masih umur 3 tahun. Yaudah ya apartemen. Paling nggak Yanda mau bisnisin apartemen ini paling lama 5 tahun nih. Okay. Paling minimum 5 tahun. Kita 5 tahun nggak balik. Iya setuju semua setuju. Jangan ada yang protes ya. Nggak ada yang di protes. tengah Jangan jalan. protes ya. Gue dudukin semua tuh. Oke setuju tuh. Mona pun gue dudukin. Gimana? Ya udahlah kayaknya kita jujur aja tinggal di apartemen. Praktis. Bonding gue sama anak-anak lebih dekat. Oh itu. Bahasa lebaynya ini ya, bahasa lebaynya. Gua bener-bener mendapatkan surga dunia itu di apartemen. Apartemen works for your family Iya. di musim hidup itu gitu ya. Pada saat itu, gua tuh istilahnya lebih bonding sama anak-anak. Oke. Waktu di rumah Palem itu kan anak-anak di atas, gua di bawah. Gua pulang kadang-kadang anak-anak udah tidur gitu. Kalau di apartemen, aduh, anak berisik, anak berantem kita denger. Gua selama 2 tahun, Nala waktu itu umur 3 tahun, Raka umur 6 tahun, itu yang mandiin gua. Selama 2 tahun. Gue ngerasain, aduh ya Allah, gue malah lebih dapat bonding sama Mima, sama Nala, sama Raka pada saat itu. Wah happy lah gue tinggal di apartemen. Mona juga happy. Walaupun kita apartemen kecil, tapi kan kita punya halaman yang luas. Di situ adalah mall ya kan. Ada bioskop, ada restoran, ada apa. Nah dari situlah akhirnya dapatlah tadi curhatan tuh masalah bisnis yang akhirnya gue ambil di Palem itu. Oke. Nah di Palem itu waktu itu udah hopeless. Gua kontrakin aja deh. Tapi kalau dikontrakin kan kita nggak bisa charge kan, in charge untuk ngelihat atau apa gitu. Nah akhirnya kita waktu itu tahun 2017 gua bisnis lah melihat sebuah peluang bisnis waktu itu 2016-17 lagi rame-ramenya startup. Gue pengen tahu tuh bisnis apa sih startup ini gitu kan. Waktu itu IO udah menurut gue udah mulai nggak seksi gitu karena ya ada ngelihat Banyak saingan juga. satu saingan gue terlalu besar. Waktu itu karyawan gue 40. Oh gitu. OPEX gue itu udah 0,5 M lebih sebulan. Udah nggak sehat gitu. Ya. Saingan gue sama IO yang cuma Kecil-kecil. 4-5 orang, Ya, tapi jalan. untung dibagi, nggak untung ya wes, yang penting nggak rugi. Ya, dia ngesup kalau ada kerjaan gede dia ngesup. Ngesup. Itu yang paling benar sebenarnya. Fighting spiritnya karyawan gua Ya. sama IO yang cuma 4 orang itu lebih fightan dia. Iya. Karena dia merasa kalau dia nggak dapat project itu mereka nggak makan. Iya. Kalau orang gua juga nggak Gaji. dapat juga dapat gaji. Nah itu fighting spiritnya udah nggak ini. Akhirnya gua kalah, masuk beberapa kalah dan secara hitung-hitungan udah nggak dapat, ya udah akhirnya gue bubarin lah CEO ini pelan-pelan tapi dari 16, 17, 18, nah 17 gue melihat sebuah peluang nah yang namanya startup. Gue pengen tahu startup ini bisnis apa sih gitu. Gue pelajari sedikit, gue browsing, akhirnya ada ternyata sekolahan startup. Lu sadar nggak sih bahwasannya cerita lu ini sebenarnya gue sebagai orang luar melihatnya adalah lu udah menjalankan doa bapak lu itu untuk sekolah bisnis itu loh yang kamu nggak mau, Iya. mati-matian lari. Iya, benar. Akhirnya balik ke jalurnya juga. Benar. Mungkin emang bener orang tua kita
sudah dititipin pesan sama Tuhan Iya, benar. dan ya itulah lu dibalikin ke jalan. Dan bahkan gua akhirnya sekolah bisnis. Oh, sekolah bisnis akhirnya? Tapi lebih ke bisnis coach, jadi private. Oke. Tapi Cuman kan sekolah. ya, tapi sekolah walaupun private tetap gue tuh kan orangnya bukan akademika lah istilahnya gitu ya. Gue ajakin Mona, kenapa gue private? Gue waktu itu datengin coachnya, harusnya cuman yang business owner aja yang ikut involve. Which is gue ada sama anak buah yang operational director gue sama adik gue Ruli ya kan, karena dia jadi finance director. Nah harusnya bertiga karena yang ngikutin itu harus business owner. Gue bilang sama coachnya, gue nggak bisa, gue harus ngajak bini gue, gue harus ngajak Mona, karena Mona itu yang bisa menerjemahkan apa yang lu omongin, karena gue nggak bisa ngebaca itu. Udah, akhirnya bener dibolehin. Nah dari situlah akhirnya gue sekolah bisnis. Tapi kan suami istri kan udah jadi satu. Iya benar. Akhirnya karena si Mona, gue lebih suka tuh sama Mona tuh ngobrolnya, walaupun di tempat tidur itu ngobrolin apa gitu, dia ngerti gitu loh masalah bisnis itu. Nah akhirnya Mona ikutan di sekolah bisnis. Dari situ gue berpikir, Mona juga kadang-kadang ngeledekin gue, tuh kan bener kan ayah iniin kamu ke kuliah bisnis, akhirnya toko kepake juga. Ya bener juga sih. Jadi lu sekolah lah bisnis dan sekolah bisnis. lu tahu tentang startup ini? Enggak, kalau startup itu gue lebih ke insting gini. Gue pada saat itu melihat bisnis yang gue udah jalanin ini udah nggak seksi lah istilahnya. Gue harus cari sesuatu yang lebih seksi, yang lebih, dari dulu kan cita-cita gue tuh gue pengen punya bisnis itu yang autopilot. Dari dulu kita tidur juga dia bisa. Iya, kita pokoknya autopilot. Apapun yang gue kerjakan, benar-benar gue nggak harus involve sebagai operasional. Kalau IO kan harus gue kan harus turun gitu kan. Nah kalau bisnis kayak gitu buat gue nggak berhasil untuk membuat sebuah sistem bisnis dan regenerasi, karena klien selalu ngelihatnya gue. Kalau event itu Indra nggak ada, ya berarti bukan Indra Brasko gitu. Nah itu yang gue nggak mau. Akhirnya gue sampai sekolah bisnis, akhirnya keluarlah SOP, KPI, bahkan balance scorecard lah, apa-apa semuanya gue pelajarin namanya bisnis. Jadi beneran sekolah bisnis, bener-bener bisnis. Nah dari situ gue baru sadar bahwa bisnis yang gue jalanin ini bahaya, akan mengarah gue ke jurang. Walaupun gue udah mencapai sebuah kepuncak. Bisnis yang mana nih? Yang IO. Oh, gitu. Di situ lu sadar. Gue sadar dari sekolah bisnis itu gue akhirnya sadar, karena ternyata ya itu tadi, gue terlalu membesarkan kapal gue tanpa harus melakukan regenerasi yang benar. Nah karena gue tidak profesional. Kalau bicara bisnis, gue banyak pakai hati. Ternyata treat them as family dan bukan your staff. Itu ternyata bisnis itu nggak bisa kita cuman pakai hati, itu nggak boleh. Bisnis itu harus pakai logika. Bisnis itu nggak boleh pakai hati. Kalau pakai hati, kata Mona, gue selalu bilang, dah kamu nggak usah pakai hati. Kalau pakai hati itu karyawan kamu bisa pacaran sama kamu. Udah, kamu harus pakai logika. Gitu, bener. Kamu kasihan. Iya kasihan, apa-apa kasihan, nggak bisa. Harus pakai logika. Nah Mona itu yang dari dulu memang dia tuh yang ngarahin gue terus. Manusia serba bisa, gue bilang. Nah dari situ yang selalu kalau gue selalu pakai hati. Begitu kita pakai sekolah bisnis itulah gue melihat bahwa peluang gue membesarkan IO gue tuh kayaknya udah cukup, karena udah di titik puncak, udah gue harus seasonnya selesai. Seasonnya udah kelar gitu, karena bisnis modelnya udah beda. Jadi gitu, apa berikutnya? Nah akhirnya gue ngelihat peluang bisnis startup itu. Ini bisnis apa ya? Orang-orang 2016 tuh orang-orang udah ngomong, bisnis startup. Gue nggak tahu nih bisnis startup ini apa. Akhirnya gue carilah di browsing lah apa-apa. Ada sekolah startup nggak sih? Adanya banyak kan di luar gitu. Tapi ada sekolah di daerah BSD itu sekolah startup. Gue penasaran. Gue daftar gue daftar. Gue startup. Gue sekolah daftar. Umur berapa tuh lu sekolah startup? 43 ya. Tak pernah terlambat untuk belajar. Iya. Ternyata begitu gue masuk ke kampus itu, ternyata seumuran. Bapaknya maksudnya. Bapaknya yang nganterin anak-anaknya gitu kan.
kamu ikut kuliah Nah, sama ikut anak-anaknya gitu kan. Di bawah 30 semua, sedangkan gua 40, gua udah mau 45 deh waktu itu. Wah, ini Om, anaknya ada yang Om daftarin anaknya. Enggak, saya mau sekolah sendiri. Oh gitu Om, iya, pengen tahu aja bisnis apa. Udah, gue masuklah sekolah startup itu. Sekolahnya di BSD, tapi ada sekolah di Jakartanya, tapi ada di gedung gitu kan, ada di Jakarta juga. Karena gue cerita sekolah itu seperti apa ke temen gue yang namanya Otto Jauhari ya, suaminya Ersa Mayori itu. Dia interest, karena kan dia bisnisnya kan bisnis startup juga gitu. Oh ada, yaudah gue ikut sekolah. Punya temen lah gue, masih Oto nih. Bapak-bapak. Ya berdua, wah kita ambil ya. Nah kalau Oto kan memang di sekolahnya sekolah bisnis, ya kan. Dan dia mengerti mengenai IT, maksudnya bisnis startup itu kayak apa. Nah pada saat gue dapat kurikulum pertama pelajaran startup itu ternyata coding. Lu aja udah sakit gitu. Kepala mikirnya, aduh coding. Gimana lagi? Sof, gue udah kayak orang gila, gue tuh coding itu kan, gue aja hitung-hitungan aja puyeng. Ini tiba-tiba coding, rumus, masa bikin koma aja harus pakai rumus, udah kagak tahu lah gue. Aduh, gue udah puyeng. Si Oto itu masih interest, wah kayak gini. Udah, gue setiap hari sama Oto gitu ya di kampus. Lu yang struggle ya? Iya, gue di saat itu bener-bener gue udah nguap aja. Makanya kayak bisnis itu waktu sekolah bisnis saya gue ngajakin Mona, ini kan gue sendiri. Gue udah gitu, aduh nih bisnis apa. Nah, sekolahnya itu ada di Jakarta itu pakai di gedung gitu kan. Gue lihat sekolahnya itu keren banget. Waduh keren banget, gue suka. Instagramable, wah bener-bener gak kayak kantor. Gak kayak sekolah gitu, keren banget. Nah, gue disitulah di tempat itu. Ada satu di tengah, di komunalnya itu gue di tengah. Lagi dengerin kelas gitu ya, kan bawa laptop gitu. Ini gini. Nah terus gue lihat di sebelah gue itu ada satu meja yang orang itu dari gue datang pagi setiap hari itu orang ada terus, dia pakai iMac gitu. Oke. Gue mikir ini anak sekolah bawa iMac ngapain juga ya? Repot amat, semua pakai laptop. Gue tanya, ikutan kelas mas? Oh enggak, saya kerja. Oh, kerja di startup ini, di sekolah ini. Gue pikir admin kali ya. Iya, admin apa, TU lah atau BP gitu ya. Gue tanya, oh enggak, saya sewa di sini. Hah, sewa? Maksudnya sewa? Iya, saya sewa nih satu meja ini saya sewa. Hah, mau sewa gimana? Iya, saya sewa bulanan di sini. Ini namanya coworking space. Apaan tuh? Coworking space itu kayak gini. Kantor tapi kita bisa nyewa harian, bisa mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah ini saya sewa karena saya bawa iMac, saya kerjanya bagian desain grafis. Jadi saya memerlukan PC, iMac inilah. Karena saya nggak mungkin pindah-pindah, jadi saya sewa bulanan ini si meja ini. Tempat parkir dia aja di situ mulu gitu. Iya. Nah kalau tempatnya Mas itu namanya komunal. Nah komunal itu untuk disewa harian. Jadi kampus gua itu si startup itu menyewa coworking space sebagai tempat kelasnya dia, gitu. Oh gitu. Nah itu yang di dalam ruangan itu namanya private office. Itu disewa tahunan, tapi 6 bulan bisa gitu. Oh gitu mas. Iya, ini namanya coworking space. Oke, terus gimana? Wah, gua dari situlah gua ngobrol. Mulai bisnis itu seperti apa? Bisnis coworking space itu kayak apa? Jadi selama gue sekolah itu Oto ame kesel sama gue nih Brasko nih sekolah bukannya duduk anteng ya, itu dia jalan-jalan. Ternyata ngobrol sama si B si A. Gue ngobrol mulai dari reception, OB sampai yang sewa di situ gue ajakin ngobrol semua. Gue pengen tahu apa binatang yang namanya coworking ini punya peluang bisa gue develop gitu loh. Gue karena suka interior juga kan, akhirnya gue pelajarin, ternyata oke juga nih bisnis gitu kan. Nah banyak hal-hal yang dapet ilmunya gue di sana. Karena kalau coworking space itu banyaknya penghuninya itu adalah orang-orang kreatif. Nah ternyata banyak mereka yang mengalami kendala kalau coworking space-nya itu di gedung. Masalah parkir, mereka ribet. Karena mereka banyak kan bukan morning person, karena mereka baru siang baru datang
baru datang parkiran susah gitu kan. Terus mereka juga secara kostum mereka kan tahu sendiri, anak-anak kreatif kan kadang celana pendek lah, rambut merah ini. Nah, mereka merasa kayak alien kalau di gedung. Gedung. Karena mereka berdasi lah apa, dan dia udah kerja selama setahun di situ. Setiap masuk selalu ditanyain mau kemana mas. Kan kantornya di situ gitu. Dia capek kayak gitu. Nah, kadang-kadang juga mereka kan biasalah anak-anak kreatif kan ngebul ya. Di sana kan gedung nggak mungkin, dia harus turun ngerokoknya udah nggak bisa di lobi atau di mana, tapi di trotoar waktu itu. Udah, nah, kita onnya kan baru siang gitu kan. Kadang-kadang, oh gue punya ide ini, matiin rokok, dia jalan, baru mau ke liftnya antri gitu kan. Harus naik ke atas, wah udah hilang. Begitu kita udah di atas, mereka buyar juga gara-gara kantor jam 7 AC-nya udah dimatiin. Jadi banyak hal yang mereka alami anak-anak kreatif ini, sehingga dia tidak mempunyai tempat yang sesuai lah dengan harapan dia gitu. Nah, gue mikir akhirnya, wah rumah gue bisa nih, gue bilang si Palem ini, gue punya halaman, parkiran lumayan gitu kan. Oke nih, ternyata juga banyak problem masalah masalah pergojekan nih gitu kan. Mereka tuh banyak ojek online ini masalah dengan mereka karena ribet kan, masuk gedung itu kan, waduh banyak lah masalah, ntar janjian kesini ternyata nggak bisa lah orang ojek online yang jadi masalah banget, masalah perojekan. Nah tempat gua kan landed deh, jadi maksudnya orang datang tinggal nyamperin ke garasi, udah ke pagar rumah gitu. Akhirnya gue bikin lah, gue banyak belajar dari Pinterest lah mengenai kantor yang cozy lah, yang kan nyaman. Kan harus bikin petak-petaknya bikin kotak-kotaknya. Supaya ada beberapa penyewa nggak saling mengganggu bener. Nah akhirnya dari situlah akhirnya gue bangunlah apa yang gue dapatkan selama sekolah startup itu. Gue nggak ngikutin si coding-codingan, tapi gue malah mewawancarai orang-orang yang kerja di situ. Dan dari situlah dapat ide. Dari situlah akhirnya gue jadilah sekarang itu connecting itu. Nah, connecting. Karena kan IO gue kan namanya Ink Production. Nah, ini connect itu kan menghubungkan Ink itu bekerja sama. Jadi gue di situ Indra Brasko. Dulu kan Inco. Tadinya kalau Inco kan ada oil company namanya Inco kan. Nah, akhirnya gue Ink aja deh, INC gitu, Incorporate kan. Jadi Indra Brasko sebenarnya. Ya udah akhirnya gue bikin. Ingat koridor jangan kelebaran kata Ibu Mona, nanti pusing sendiri. Iya benar. Nah dari situ ternyata gue bisnis coworking ini gue merasakan ini adalah new business gue yang sebenarnya passion gue mengenai suka desain interior. Interiornya dapet, uang dapet, nggak cuma sekedar sewa rumah. Terus yang paling mahal adalah gue banyak waktu buat keluarga. Iya. Gitu. Itu yang mahal. Karena jalan. Gue nggak ngapa-ngapain, itu jalan. Gue cuma ngeliat, cek CCTV, terus laporan anak-anak online kan. Gue bisa lihat ininya, udah cuma gitu. Siapa yang masuk. Kalau bahasa anak dulu, sewa wartel guys. Iya, itu sebenarnya kayak kos-kosan. Iya, tapi kayak bisnis kos-kosan dulu kerja. Jadi yang sewa waktu itu kan, kalau kos-kosan investasinya mahal karena kita harus bikin kamar mandi. Harus bikin kamar mandi, harus bikin air panas, air dingin, harus ada TV, harus dipan, dan space-nya harus besar. Paling nggak 4x4. Nah di tempat gue bahkan cuma 2x2. Isinya cuma 4 orang. Dengan AC cuma setengah PK. Harganya hampir 2 kali lipat dari kos-kosan. Aku udah lihat booth-boothmu itu waktu kamu promoin. Pinter sih kamu bikin. Nah itu untungnya gue punya ide, ya si coworking space ini. Dari situlah akhirnya rame tuh. 2018 kita buka. Sampai waktu itu 2020 sebelum pandemi Juli 2020 itu sold out. Selalu sold out. Selalu sold out. Full book. Sampai workshop, seminar setiap weekend, Sabtu Minggu kan nggak ada yang ngantor kan. Itu mereka pakai buat event, wedding bahkan. Pernah ya wedding? Beberapa kali, udah 4 kali lah intimate keluarga wedding. Lo sendiri aja halal bihalal di situ berapa kali? Nah, enaknya itu kalau seandainya kita kontrakin kan kita nggak bisa pakai ya itu tempat gitu. Nah ini enaknya adalah gue masih bisa pakai. Kayak teman-teman kita lah, Mesya, si Sabila, anak 17 tahun,
Di situ. Acaranya di situ. Si Angie, JJ ulang tahun di tempat gua, gitu. Berarti kita kalau bikin apa-apa di Jakarta, iya silakan, Pak gitu kan. Indra Ardianto Aman gitu, jadi enak. Jadi gua masih bisa gua bikin acara apa siramannya Kesha waktu itu, terus acara apa ya? Banyak acara. Di dalamnya ada apa aja itu? Macam-macam. Jadi selain private, jadi coworking gue itu bisa harian, yang sewa ya, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Karena ada private office itu macam-macam size-nya ya. Ada yang cuman untuk 3 orang, untuk 4 orang, untuk 5 orang, 8 orang, bahkan sampai 12 orang. Ada 13 private office di situ. Sama tempat gue itu bisa disulap jadi kelas, workshop, seminar, preview film, preview iklan. Sering tuh beberapa ini iklan-iklan kalau umpamanya dia pingin presentasi ke klien dan kualitas gambar yang bagus dan suara yang bagus. Di tempat gua itu kita punya sound systemnya 7.1 gitu. 7.1 udah hampir sama XX1 lah, gitu. Jadi mereka bisa dapetin itu gitu. Bahkan buat intimate event juga bisa, wedding lah, terus engagement lah, event ulang tahun, buat ulang tahun bisa gitu. Jadi macam-macam di tempat kita itu bisa workshop, corporate event juga bisa gitu. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah kita nggak usah ngoyo bermimpi untuk mendapatkan proyek puluhan M, ratusan M, dengan ada yang ini aja udah kita bersyukur banget. Dan gua balik lagi, bisa syuting lagi. Dan bisa jadi apa lo namanya? Kang Gendong, Ayah Gendong. Akang Gendong. Akang Gendong karena anaknya banyak ya. Jadi akhirnya cita-cita lo menjadi ayah hadir tercapai juga dengan sistem ini. Ayah asik. Ayah asik. Iya. Kan zaman sekarang kan dibilangnya ayah hadir. Ayahnya hadir gitu dalam kehidupan lahir batin. Iya. Ya, memang itu dari dulu kan memang gua pingin menjadi ayah asik. Hashtag gue kan selalu bikin ayah asik. Kenapa ayah asik? Ya ibarat kita punya teman kalau teman kita asik kan kita nyaman ya. Dekat dengan dia, terus ngobrol sama dia, curhat sama dia, itu enak gitu. Nah gue pengen menjadi ayah asik itulah. Buat anak-anak gue merasa nyaman, dia pengen curhat anytime gitu. Yaitu gue selalu bilang menjadi ayah yang hadir secara lahir batin. Jadi bukan hanya fisiknya aja, lahirnya aja yang ada ya, fisiknya ada, tapi batinnya nggak terkoneksi itu banyak. Itu fatherless tuh terjadi karena itu. Nah, dengan bisnis gua ini benar-benar membantu itu gitu. Akhirnya gua alhamdulillah bisa balik lagi ke passion gua sebagai aktor gitu ya. Gua masih. Iya, lo masih main kan? Itu semenjak pandemi malahan. Iya, ini justru sebelum kesini nih baru naik pesawat lo ke Bali ini abis syuting dari puncak sampai subuh tuh ya, sampai subuh dia nggak sih jam 2 lah, jam 2 kelar gue pulang dulu sebentar ngambil ini jam 4 udah cabut ke bandara. Gila sih, hebat. Karena ya memang ya itulah berkat pandemi. Nah itu gue dulu terlalu panik dengan yang namanya pandemi gitu. Banyak teman-teman gue juga merasa panik itu, ternyata kita seudon. Istilahnya berburuk sangka terhadap yang namanya pandemi akan menghancurkan hidup ini, akhirnya hidup, bisnis dan lain-lain. Ternyata waktu tahun 2020 kantor gua udah mulai sepi, maksudnya yang sewa dari 13 private office tiba-tiba cuma 3 yang bertahan, event nggak ada sama sekali. Ternyata ada Zoom tiba-tiba banyak brand buat Zoom, ternyata itu kepake. Padahal lu cuma iseng-iseng joget-joget meladeni Nala ya, yang seneng joget. Iya. Itu juga jadi produk, padahal itu bukan sesuatu yang direncanakan ya memang. Gak ada, gue cuma pingin nemen. Bahkan gue waktu posting pertama si TikTokan joget sama Nala itu gue mikir sama Mona, Seng, ini aku posting masa ini Nala pingin diposting. Ya gimana, kamu kan udah bikin. Iya juga sih. Aduh, udah gitu memang effortnya gila. Yeah. Gue ngapalin yang sekian detik gitu ya. Yeah. Itu sampai 2 minggu loh. Tapi kan lu mantan penari mudanya, orang-orang gak ada yang tahu loh. Dulu suka break dance. Lu tuh, lu ikut sanggar nari gak sih? Enggak. Jadi gue pernah ikut beberapa
dance apa namanya modern dance untuk lomba malah. Nah, Coba tangannya Gitu. dikit. Big dance. baru tangannya aja udah, Baru tangan, gitu udah kan. kece nih ya. Jadi itu karena si Nala itu kan anaknya aktif banget ya. Waktu itu umurnya baru 3 tahun. Waktu pandemi itu dia 5 tahun gitu. Masa sih? Iya. Sekarang 11. Sekarang 10. Sekarang 10. 10. Iya, mau 11 ya. Iya. Enggak sih, berarti 7. Wah, Sorry. lebih tahuan aku 7 anak ya. orang. 7 tahun. Mana ini? Waktu itu 7 tahun dia itu karena dia lagi suka-sukanya dance. Dia kan anak gue yang paling aktif tuh dia hip hop, dance. Semua deh, semuanya, pokoknya. balet dan lain-lain, basket dan lain-lain. Nah, tiba-tiba Pandemi. nggak bisa. Akhirnya gue yang bisa nemenin TikTokan dance gua karena Mona waktu itu hamil. Iya, abis hamil jagain Bali Nyalain lagi. ya nggak mungkin dia ini akhirnya gua lah, ayo deh kita TikTokan, gua ngapalin dance yang cuma sekian detik itu 2 minggu gua ngapalin. Masa sih? 2 minggu. Lu kan penari, Aduh, maksudnya lu lebih pintar susah dari ternyata. kita-kita. Ya namanya juga awal-awal kan, sampai dia akhirnya frustasi gitu. Dia sempat frustasi gara-gara kok 2 minggu sih? 2 hari maksudnya. 2 minggu lama banget. Lah makanya. 2 hari Aku kali maksudnya. 2 minggu. Gue tuh ngapalinnya karena kalau dance berdua, gue baru sadar ya, dance berdua tuh harus kompak. Iya. Begitu nggak kompak kelihatan. Iya. Gitu. Temponya Salahnya, sama. temponya harus sama. Nah, waktu itu ngulang kita tuh sampai 50 kali. Wah, dia udah frustasi. Nggak mau sama Yana. Kasihan kalau dia sampai berhenti, terus dia nggak bisa TikTokan lagi kan. Akhirnya gue tuh Mona lagi mules-mules, gue latihan dance sampai pagi gitu, latihan. Yang penting nggak sampai ngulang sampai sekian banyak lah. Akhirnya berhasil tuh. Cuman nggak lebih dari 10 kali udah jadi gitu. Nah, dari situ Sampai hari inilah ya. ternyata feedback dari follower kita bagus gitu. Iya. Walaupun tadinya banyak yang ini aki-aki sih? nggak tahu umur apa gitu kan, nggak ingat uban apa gitu kan. Waduh, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ternyata banyak banget yang suka, engagement kita sama follower bagus, follower kita nambah, cepet banget followernya nambah. Dan Akhirnya- bagi kami yang namanya follower dan yang engagement itu sebenarnya adalah produk bisnis ya. Iya, karena berkat ini personal branding yang Iya. kita bikin selama ini gitu. Iya. Dari situ semakin nambah. Dulu sebelum pandemi, follower gue tuh cuman 30 apa 40 ribu gitu deh. Gue lihat ya waktu awal-awal. Terus tiba-tiba setelah gue TikTokan, nggak tahu Bertumbuh cepet ya? banget bertumbuh terus. Dan ternyata gue kagetnya tiba-tiba kok banyak produk nawarin Mau gue. nyangkut. Terus gue tanya, Mas Indra, lu tahu nggak salah satu yang sewa Jasamu. jasa ini sewa di kantor Oh, coworking sewa gue di kantor. itu adalah anak digital marketing yang dia tahu ini gue peran bapak yang sekarang masuk ke dalam ini algoritmanya mereka lah. Iya, iya. Itu adalah gue Iya. yang engagement sama anak Iya, gitu. iya. Nah, ternyata gue masuk ke dalam itu. Jadi lo banyak lagi mas gini. Nah, makanya dari situ gue tiba-tiba dapat produk lah, dapat iklan, terus dapat sinetron, web series waktu itu. Sampai gue dapat program TV kan, gue menala kan di Trans 7. Nah, dari situ gue ngeliat, oh gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah itu salah satu salah satu pendapatan kita dari TikTokan itu gitu. Oke, menua bersama Mona, apa nih cita-cita lo? Ya, dari dulu kita selalu bercita-cita happy ending. Gitu. Ya itu cita-cita semua orang, Iya, tapi lu itu. mau apa berdua? Ya, Dia. gue pengen kayak gini selalu berdua. Gue selalu merasakan deg-degan sampai sekarang. Gue tuh sampai sekarang, Sof. Gue aja menuju ke sini tadi masih gandengan, masih yang ngomongin, maksudnya, "Ih, aku bisa bahagia ya sama kamu." Gitu. Itu sampai sekarang pun kita selalu ngulang-ngulang itu. Dan Kamu bahagia kan sama aku? mukanya kelihatan tuh. Tuh kan, nah, gitu. Gara-gara dia ngomong dasar mamai. Kamu bahagia kan Langsung sama aku? baper. Gue tuh sampai sekarang, Sof, bahkan tadi mau tidur pun, gue tuh masih pegangan tangan gitu, masih latihan. I love you apa setiap hari itu yang kita ucapin. Tuh kan kalau aku gandeng-gandeng kakimu pakai kakiku itu, kamu jangan ngomong-ngomong. Iya. Sumo gitu enggak? Itu namanya engagement
Engagement. Personal engagement. Gue suka rese soalnya kalau mau tidur. Kalau nggak kaki gue nggak ini nempel dia tuh gue nggak tahu ini juga habit gue baru-baru. Dulu nggak gitu, nggak tahu. Bukan karena pandemi. Karena di rumah mulu, jadi iseng gitu kan, biasanya gerak tiba-tiba di rumah ya. Enggak juga, baru-baru ini banget, entah karena merasa akan bertambah tua, anak-anak tambah besar, terus gue juga berpikir ya emang sahabat gue selamanya cuma itu makanya itu yang gue menjadi susah senang ya dilewati. Akhirnya gue punya prinsip sama Mona bahwa memang hubungan itu terus dirawat dan dipertahankan. Dirawatnya apa ya, gimana kita bikin nyaman. Gue selama di rumah, kita itu pandemi itu benar-benar masa panen kita. Kita merasa 24 jam selama 2 tahun di rumah, tapi kita merasakan surga di rumah. Iya sih, aku setuju itu juga. Itu benar-benar Mas, itu anugerah banget. Gua selama ini yang gua jalin sama Mona, kita tanam terus merawat hubungan, mempertahankan hubungan. Alhamdulillah pas pandemi teruji ya. 24 jam bareng 24 jam di rumah kita masih ketawa, kita masih udah alhamdulillah banget. Bayangin kita tinggal di apartemen yang luasnya cuma 13 meter persegi, kita nggak boleh ke lobi, fasilitas umum di apartemen nggak bisa, ke mall nggak bisa, ya bayangin. Diuji banget. Wah, itu benar-benar ini panen kita. Kita selalu bilang pandemi ini panen kita banget. Gitu, dari segi hubungan, dari segi rezeki, kita juga jadi kita punya sebuah peluang baru lah. Mengutip kata-katanya Mona, tergantung kita mau lihat itu sebagai musibah atau itu berkah. Berkah. Itu yang bahkan Mima pun merasakan itu gitu. Mau berkah, musibah, itu tergantung point of view mana yang kita ambil gitu. Oke. Indra Brasko, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Sophie Navita. Luar biasa banget hari ini ngobrol-ngobrol sama lo, Bras. Banyak yang gue dapat, dan gue yakin teman-teman yang nonton di rumah juga banyak mendapatkannya. Satu hal adalah rumput selalu lebih hijau punyanya tetangga, tetangga lebih hijau. Jadi kita kerjain yang rumput kita sendiri aja. Bener, how to make it work for our family, how to make it good for our family. Dan kalaupun di saat ini mungkin teman-teman ada yang dalam keadaan mungkin rumah tangganya juga di ambang batas yang nggak tahu lagi harus gimana ya. Jangan bandingin rumah tangga orang lah gitu ya. Nggak bisa. Selalu kembalikan lagi kepada Tuhan dan bertanya, ini abis ini what next? Siapa tahu seperti Indra yang dapat ide coworking space, justru ngobrol sama OB dan yang lain-lain. Anda juga mungkin akan dikasih pesan yang lain oleh Tuhan, kita nggak pernah tahu. So kita nggak judge, kita jalanin apa yang kita punya. Tergantung kita mau lihat itu sebagai berkah atau musibah. Jadi musibah. Thank you so much ya. Sama-sama, thank you banget bisa diundang di Sophie Navitox. Kan Sophie Navita pakai LKS Talks. Oke, good. Bagus ya. Subscribe ya. Ya, like and subscribe, kasih tahu kamu mau kita undang tamu-tamu siapa lagi. Ingat bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari guys. You are loved. Sampai jumpa. Terus berjuang. Terus berjuang.